mereview koleksi Pak W ya dari semua era, dari era yang paling tua sampai yang paling muda. Ya, ini suatu kehormatan juga nih. Banyak mungkin teman-teman bisa lihat nanti di depan ya. Ini Chris dari bukan hanya dari Jawa aja, tapi juga ada yang dari luar Jawa ya, termasuk Bali ya. Dan juga banyak pusaka-pusaka yang mungkin nih harus teman-teman ketahui tentang kualitas pusaka dari Pak W yang benar-benar jaminan asli Pak ya. Jamin asli yang teman-teman juga harus tahu tentang karakter besinya. Wah, luar biasa nih, saya sangat terhormat nih Pak untuk mereview ini. Ini kalau di mahar ini buat teman-teman yang pengen mungkin Pak, ini berapa Pak? 1/4 M. 1/4 M. Wow, luar biasa ya ini teman-teman ya. Ini kris termahal yang ini ya, yang kita pegang ya teman-teman ya. Iya. Kris Jokowi. Iya. Wow. Wah, mantap ya. Berapa Pak ini kalau mau dilepas? 125. 125 juta ya. Kris Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu untuk kita semua. Salam budaya, salam Tosan Aji Nusantara. Bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara. Nah, alhamdulillah kita hari ini sedang berada di Solo. Yang dimana Padepokan Selo Gilang. Ya, Padepokan Selo Gilang, yang dimana ini adalah kediaman salah satu senior Tosan Aji Nusantara, yaitu Pak Warsito atau Pak W. Nama panggungnya Pak W ya. Pak W ya. Ya, sugeng dalu Pak W. Sugeng dalu. Sehat selalu ya. Nah, ini alhamdulillah kita sedang di Padepokan ya Pak ya. Ya. Yang dimana ini adalah salah satu bisa dibilang kategorinya galeri antik nih ya. Iya. Galeri antik, galeri Tosan Aji yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, konon katanya ini kebetulan rumah dari Uyut ya. Iya. Turun-menurun yang sudah umurnya berapa Pak ini? 300-an tahun. 300 tahun. Dan ini belum pernah dipugar ya? Belum Belum sama pernah. sekali. Sama sekali teman-teman. Masih asli. Berarti 300 tahun eranya PB7 ya? Ya. Kurang lebih ya PB7. Wow. Luar biasa teman-teman nih. Arsitekturnya sangat kuat sekali dan sangat kokoh ya. Sehingga masih bisa bertahan sama ratusan tahun. Tapi walaupun kena angin ini tetap aman berarti Pak ya? Aman. Wah, luar biasa nih. Makanya kita ini suatu kehormatan Pak W ya, sudah diperkenankan untuk datang sini silaturahmi sambil kita belajar, tujuannya buat teman-teman yang di rumah juga nih sambil biar tahu ya tentang Pak W dan juga Tosan Aji Pak W terutama seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke review nih, pasti teman-teman kan nggak sabar sih pengen review Chris ya. Teman-teman harus tahu dulu siapa Pak W sebenarnya. Ya, tak kenal maka tak sayang, gitu ya, seperti itu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu bersama beliau, yang dimana kita sedikit menggali sedikit biografinya Pak W. Nah, Pak W izin ngapunten. Kalau boleh tahu Pak W ini suka Tosan Aji atau mengenal Tosan Aji dari sejak kapan, Mbak? Saya mulai seneng Tosan Aji itu mulai sejak tahun 77. 76. Wah, 76 teman-teman. 76. Ya, masih sekolah waktu itu. Wah, berarti sudah hampir 50 tahun Mbak ya? Mungkin. Wow. Insya Allah kayaknya mama saya lahiran 75 soalnya. Saya belum lahir teman-teman. Berarti sudah hampir 50 tahun mengenal Tosan Aji. Itu dari mana Pak? Ya, kita waktu itu kan di sini tempat berkumpulnya para senior. Saya juga dengerin, ngeliat, lama-lama seneng. Apa dari orang tua apa gimana gitu Pak dulunya? Ya, orang tua juga tahu, seneng. Akhirnya saya juga ikut seneng. Oh, ada saudara laki 4 tapi yang paling saya. Oh, yang paling. Yang 3 nggak ada yang tahu. Wah, luar biasa. Berarti dari 4 1 ya yang memang ya bahasanya ini mewariskan ini ya kesukaan atau kecintaan terhadap Tosan Aji. Dari dulu saya kan suka nungguin orang bicara keris, ikut megang, tanya. Apalagi dulu kan kolektor-kolektor zaman dulu ya. Wah, luar biasa ya pengetahuannya. Seperti Gus Iksan juga kan nongkrongnya di sini. Gus Iksan. Oh, Pak Arjo Nagoro itu. Wow, iya. Jadi senior-senior yang mungkin harus kita ketahui juga, beliau mungkin ilmu perklisannya udah ngelotok semua ya di era tersebut ya. Iya. Mungkin kalau sekarang udah banyak yang almarhum ya, Pak ya? Udah. Sudah banyak almarhum teman-teman. Yang dulu nongkrong di sini semuanya udah almarhum. Sudah almarhum semua ya. Wah, itulah. Makanya ini diwariskanlah ilmu perklisannya ke
ke Pak W ya. Dan Pak W ini adalah salah satu, beliau juga kalau nggak salah ini ya kurator ya, atau bisa dibilang pemerhati Tosan Aji ya, terutama di Solo ya. Di Solo paling senior setahu saya, dan beliau ini adalah salah satu bisa dibilang tetuanya gitu ya. Tetuanya nih yang sering diminta masukan tentang kris-kris Solo terutama. Seperti itu. Banyak dari beberapa daerah kalau nanya kris PB ori pasti ke beliau. Banyak ya nih ya. PB ini ori enggak. Sekarang era-era PB atau nom-noman ini banyak tembakan gitu. Makanya Pak W ini karena sudah ngelotok tentang ilmu krisnya ya, itu pasti nanyanya ke beliau. Nah, Pak W kalau boleh tahu ini kan terjun dulu kan masih cuma sekedar belajar-belajar ya. Dulu terjun untuk mengoleksi itu mulai tahun berapa Pak biasanya? Itu mulai tahun 81 ya. 81 terjun 80, tuh ya. 81 ya. 81 terjun langsung ke Tosan Aji. Ya. Jadi belajar tapi ya keliru terus. Wah, iya. Pasti kalau namanya belajar itu hal wajar ya, Pak ya? Kalau nggak salah ya, kalau untuk belajar nih kita salah atau keblondro gitu ya, itu hal yang wajar. Gitu, tapi belajar itu kan biayanya mahal. Benar, setuju. Makanya ini sekali ini mewakili teman-teman semua yang di rumah ya. Ya banyak mungkin sekarang ya Pak W, alhamdulillah banyak yang teman-teman baru nih yang cinta dan ikut pengen uri-uri budaya tentang Tosan Aji ya, tapi mereka bingung nih. Apalagi sekarang ya, di era sekarang ini ya, zaman dulu pun ada nih ya, apalagi zaman sekarang makin banyak kris-kris yang bertebaran yang katanya sepuh, tahu-taunya kamardikan. Makin canggih. Makin canggih ya, bisa dibilang wahan gitu ya, wahan atau prosesan seperti itu teman-teman. Dan bahkan hampir 100% mirip asli. Nah ini dia Pak W. Nah kalau menurut Pak W ini cara menghadapi hal-hal semacam tersebut gimana Pak solusinya? Ya memang harus belajar yang benar. Belajar yang benar. Tapi harus pegang barangnya. Kalau dari buku kan susah belajar kris itu. Setuju. Kalau bukan hanya teori ya paling ya. Iya. Nah itu berarti harus benar-benar nanting. Iya nanting. Nah itu dia. Tapi teman-teman mikir gini, saya tuh bingung Kang. Boro-boro mau nanting, saya tahu yang asli aja enggak. Yang mana? Nah itu, saya nggak tahu nih yang mana yang asli, mana yang kemungkinan ya itu datang ke pameran yang benar. Nah itu. Datang ke pameran benar, atau mungkin konsultasi, diskusi bersama orang-orang yang kompeten ya Pak ya. Itu yang bisa dibilang benar-benar nih menjaga nama baiknya. Nah, saya biasa dikirim foto suruh bantu ini. Ini bener nggak gitu ya? Bener nggak. Nah itu jadinya. Pernah barang saya itu sampai ke Jakarta yang bawa cucunya PB12 itu katanya dari dalam. Tahu-taunya? Barang saya. Prosesan saya. Ya teman kebetulan ngebel, nah itu kan ngirim gambarnya. Udah ditawar berapa? Belum Pak, makanya saya tanya dulu sama sampean. Nah mintanya berapa? 350. 350 juta? Iya. Wow, itu dibilang barang dalam? Iya barang dalam. Soalnya yang bawa kan cucunya dari dalam. Nah itu ya teman-teman. Jadi gini kan, kalau beli barang jangan, biarpun itu katanya orang dalam gitu jangan. Banyak istilahnya orang dalam ngompeti keris kan banyak. Dijual atas nama dalam. Itu dia teman-teman ya. Gitu. Makanya teman-teman ya, ini hati-hati nih ya. Jadi jangan mudah terpercaya, oh ini orang abdi dalam atau mungkin orang dalam gitu ya. Nah itu belum tentu kerisnya benar ya Pak ya. Tapi tetap kita kan kris itu yang dibicarakan bukan memang sekedar orangnya siapa nih, tapi lihat dari karakter besinya ya Pak. Barangnya, ricikannya, rancang bangunnya ya. Materialnya yang material. Benar, karena kita bukan beli orang dalamnya Pak ya. Kita beli krisnya teman-teman ya. Masa kita beli orang dalam gitu ya. Baru nggak masalah gitu ya. Nah Pak W nih mungkin kan ini era sekarang sama era dulu pasti ada perbedaannya Pak ya, tentang Tosan Aji. Nah kalau bisa tahu kalau kesah ini Pak, mungkin kalau zaman sekarang kan ya, kalau orang teman-teman pengen tahu kris tinggal buka YouTube atau buka toko-toko online atau lihat lelang gitu ya. Nah kalau zaman dulu cara dapetin kris itu gimana Pak? Ya ada yang datang nawarin, kita milih lihat-lihat kalau yang kira cocok ya kita ambil. Gitu. Ya gitu, jadi banyak orang yang dari kampung mungkin ya, datang gitu ya, peninggalan itu namanya. Oh hunter. Hunter. Terus kalau cara jualnya gimana Pak dulu Pak? Saya? Kan dulu nggak ada sosial media nih gitu kan? Ya saya datang aja ke orangnya. Datang? Iya. So orangnya di
Jakarta. Iya. Kan kita sudah biasa toh. Oh, seleranya orang ini. So, yang ini kan lain-lain. Benar. Saya bawanya seleranya beliau-beliau itu. Sesuai dengan seleranya. Iya. Itu cara kenal gimana Pak? Apa ketemu di? Ya ketemu di waktu itu di Saresean. Oh, salah saya. Dulu kan ada Paguyuban Damar Taji itu. Yang ketuanya Pak almarhum Haryo Guritno itu. Iya. Oh. Itu saya sering didapat undangan ke sana. Ketemu lah pada kolektor-kolektor Iya, gitu ya. kolektor itu. Nanti main ke rumah gitu ya. Akhirnya kasih tahu alamatnya. Terus naik bis ke sana Pak atau naik ini biasanya? Naik bis biasa. Wah, luar biasa perjuangan teman-teman ya. Iya. Kalau sekarang kan enak ya kayaknya. Mau Kris dong, ya telepon gitu ya. Kalau nggak via online shop gitu teman-teman ya, atau via YouTube gitu loh, atau TikTok. Wah, kalau zaman dulu perjuangannya tuh sampai benar-benar naik bis. Sampai saya juga beberapa kali dengar sampai ada naik motor nih mungkin dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur gitu buat nganterin Kris gitu. Seperti itu. Perjuangannya luar biasa karena kan zaman dulu nggak bisa ngirim foto ya. Ya kan? Nggak bisa kayak jam sekarang WA ya. Paling ya di foto di sini studio itu gambarnya dikirim. Paket istilahnya. Sampai dipaket teman-teman gitu ya. Dulu yang langganan saya yang dari Kalimantan itu kan gitu. Foto kirim. Oh gitu. Sampai sewa foto studio berarti ya. Iya. Makanya ini semakin canggihnya teknologi ini sekarang mempermudah. enak, foto langsung kan bisa, dikirim bisa, video call bisa. Iya benar, iya. Wah itu dia makanya zaman sekarang ini lebih canggih teman-teman, mempermudah kita sebenarnya. Enak, tapi ya banyak keblunder. Itu ya, itu semakin banyak juga ya gambling lah bahasa seperti itu teman-teman ya, belum tentu benar barangnya gitu ya. Banyak dari Jawa Timur sering foto gitu, ditawarin kan kirim saya, bantu. Gitu. Dibantu ya. Kalau benar ya benar-benar ya. Ya ini gini-gini nih Pak, hati-hati. Ya terima kasih. Iya itu dia teman-teman. Itu barang bagus Pak, bener diambil. Harganya gimana? Lah mintanya berapa lah gitu. Ya jadi ya kalau segini ya masih berani lah. Gitu. Kalau misalnya contoh nih ya teman-teman penjual nih ambil besar gitu ya misalnya, terus yakin bisa ngejual lagi itu no problem ya Pak ya sebenarnya gitu kan. Contoh ngambil pusaka 100 juta gitu ya. Tapi yakin bisa ngejual lebih tinggi dari itu no problem gitu ya kalau untuk dirawatkan kembali gitu ya. Ada harga yang patokannya lah. Benar, karena Kris tuh nggak ada bandrolnya teman-teman ya. Bandrolnya nggak ada. Nggak ada. Nah itu dia. Nah Pak W terima kasih nih sedikit biografinya kita sudah kurang lebihnya mengetahui biar teman-teman juga makin kenal tentang Pak W atau biasa nama aslinya Pak Warsito ya. Ya Pak Warsito atau nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Soal kemarin saya ngeliat Kris, ini Kris bagus banget tapi namanya kolektor itu Pak Warsito. Ternyata Pak W ini siapa Pak Warsito? Itu saya. Oh Pak W ya gitu ya, makanya nanti kalau teman-teman ke pameran ngeliat Kris ada namanya Pak Warsito itu Pak W berarti ya. Krisnya Pak W ya. Nah Pak W ini kita sambil review ya Pak W ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, kita sambil review dan di sini teman-teman kita alhamdulillah diberkenankan dikasih apa ya bahasanya nih ya, keluasan khusus untuk mereview koleksi Pak W ya dari semua era, dari era yang paling tua sampai yang paling muda. Ya. Ini suatu kehormatan juga nih. Banyak mungkin teman-teman bisa lihat nanti di depan ya. Ini Kris dari bukan hanya dari Jawa aja, tapi juga ada yang dari luar Jawa ya, termasuk Bali ya. Dan juga banyak pusaka-pusaka yang mungkin nih harus teman-teman ketahui tentang kualitas pusaka dari Pak W yang benar-benar jaminan asli Pak ya. Jamin asli yang teman-teman juga harus tahu tentang karakter besinya. Ya mulai dari eranya yang paling tua nih yang di sini apa kebetulan nih Pak? Ini Kahuripan. Kahuripan. Wah, ini dia. Wah, luar biasa. Izin Pak ya. Wah, teman-teman. Nah, era Kahuripan teman-teman pasti banyak yang bertanya yang baru ya. Kahuripan itu era apa, Kang? Nah, Kahuripan itu era Hindu-Buddha ya, gitu ya. Eranya kalau teman-teman ngeh itu Naga Puspa, gitu ya. Tuh ya, Erlangga seperti itu ya. Nah, ini Krisnya Kris Kebo ya. Wah, ini Kris Kebo itu di era terdahulu filosofinya sangat luar biasa teman-teman ya. Sangat mendalam, kemakmuran. Tapi teman-teman kalau lebih ngeh lagi ya, lebih diperdetail lagi ya nih. Ada seperti apa ya? Sinebo ya. Tapi ini bukan Sinebo ya, bukan Sinebo. Kalau Sinebo kan seperti ada cagakan gitu ya. Tuh. Tapi ini gimana ya? Kayak pundak aja gitu, punggung. Ya. Nah, ini kalau ciri khas
otentik dari kris Kahuripan itu di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Dari materialnya. Materialnya. Materialnya tuh lebih kasar atau kalau lebih gimana Padet. gitu? Lebih padat. Iya. Wow. Kasar tapi padat gitu. Kasar tapi padat teman-teman. Tuh. Ya. Dan pastinya kalau di era Kahuripan ya nggak akan utuh 100% ya Pak ya, gitu Iya. ya. Pasti ada namanya korosi teman-teman ya, untuk menandakan bahwasannya kris ini adalah kris bersejarah atau kris sepuh teman-teman ya. Wih, luar biasa. Karena era Kahuripan ini banyak tembakan juga nih Pak. Ya. Ya dibilang Banyak. Kahuripan, tahu-taunya kan kita nggak tahu ya Tapi eranya. kalau materialnya kan nggak bisa ditembak. Bener, setuju. Apalagi contoh nih, ada Kahuripan Sangkelat tuh kan aneh ya Pak ya. Gitu ya. Kan dulu-dulu kan masih sampel. Masih sampel. Dapur-dapurnya kan sampel. Ya, jadi belum banyak ya. Belum banyak. Kebanyakan memang krisnya kris lurus teman-teman. Iya. Seperti itu. Tuh. Ya nih, di belakang sini seperti ada Rojo Gundolo kalau kita anggap. Ya, Rojo Gundolo Semar. Wah, luar biasa. Nah, ini era Kahuripan berarti di tahun 1100-an Pak ya. Ya, 1100 1200-an ya, teman-teman ya. Istimewa. Ya. Jadi ciri khasnya juga kalau nggak salah nih gonjonya nih lebih tebal ya. Kayak jenggolo tuh. Kayak jenggolo. Nah, kalau jenggolo kan lebih pulen. Ya. Gitu ya. Istimewa. Bapak izin Mbak. Wah, ini mantap kris Kahuripan, teman-teman. Yang tertua. Ya, yang ada di sini. Nah, selanjutnya nih kris apa nih, Pak? Nah, soal di sini luar biasa teman-teman, kalau ngeliat kris tuh saya seger gitu. Apalagi kris bagus semua ini. Berarti habis Kahuripan jenggolo ya. Ya. Nah, jenggolo. Wih, kebo lagi ya. Iya, Pak. Wah. Masih kris kebo. Jangan-jangan Pak W ini penggemar kris kebo ini. Iya. Oh iya benar. Yang sana banyak Pak. Luar biasa ya. Dulu sampai 45 kalau nggak salah. Sampai Ini 45 kebo. Iya. Wow. Nih teman-teman, ini kris kebo yang dimana kalau kita ngeh ya, walaupun memang tidak semua Kahuripan ya gonjonya ini agak besar, gonjo dubur gitu ya, teman seperti itu. Nah, ini dari materialnya teman-teman bisa lihat lebih pulen ya dibandingkan tadi yang Kahuripan ya. Ya. Ya, walaupun memang eranya itu nggak berbeda jauh banget sih teman-teman ya, tapi dia tetap memiliki ciri khas tersendiri. Rata-rata pamornya pun ceprit gitu ya. Ya. Pamor-pamor yang ya pamor sombong ya, cuma munculnya dikit-dikit tek-tek ya. Pamor sombong gitu ya. Tapi ini tetap ya memang kalau Jenggala kan dikenal wingit ya Pak ya. Wingit juga dikenal bisa dibilang salah satu isoteri dan esoterinya luar biasa teman-teman. Nah ini dia. Tapi ini Jenggalanya top dan masih tebal lagi Pak ya. Ya. Wah ini luar biasa ini. Mantap teman-teman. Kris Jenggala. Kalau Jenggala itu tahun 1300-an Pak ya Mas? Ya. 1300-an ya. Tuh. Wah, mantap teman-teman. Wih, ini Pak W. Itu kris Jenggala, materialnya agak bulan ya. Seperti mirip-mirip material-material era-era Mojo gitu ya. Mirip gitu ya. Nah, berarti habis Jenggala ini Kediri ya, Pak ya? Kediri. Ya. Kediri. Lebih duluan Kediri soalnya ya daripada Singosari, teman-teman. Iya. Nah, masih di era-era Hindu Buddha nih, teman-teman ya. Seperti itu. Kediri. Oh, wish. Oh. Wush. Besinya keabu-abuan hijau ya teman-teman ya. Iya. Ciri khas kris Semi urap. iya semi hurap kris atau pusaka Kediri teman-teman. Kalau di sana kan sebutannya pusaka jalak Pak ya, gitu ya. Iya. Kalau budo. Dapurnya Gitu. jalak. Ya seperti itu. Dan ya memang kalau grepes wajar teman-teman karena ini Kediri ya. Kadang-kadang teman-teman grepes kurang suka, kurang utuh gitu Katanya ya. yang bawa ke sini dulu temuan dari Brantas. Temuan berantas ini Pak. Iya. Wah, luar biasa. So ini teman-teman bisa lihat ya dari karakter bilanya ya, Kediri itu memang agak kehijauan keabu-abuan gitu teman-teman warnanya ya. Dan krisnya pun bentuknya kuno pastinya ya. Tuh, seperti betok jalak gitu ya. Tuh. Kalau ini masuknya ke Gumbeng. Kumbeng. Ya. Wih, mantap. Dan ini dikenal memang biasanya untuk pusaka tindih teman-teman ya. Dan ini memang kalau Kediri itu ya bisa dibilang kategorinya itu rata-rata hampir
temuan semua ya Pak ya? Ya. Artefak ya masuk ya dia. Artefak. Itu dan di Brantas ya, di Bengawan kadang-kadang seperti itu banyak ditemukan pusaka-pusaka dari era Kerajaan Kediri, teman-teman ya. Tuh. Biasa nih teman-teman ya tuh. Wah, mantap beda. Jadi pusaka yang asli sama pusaka yang ya yang olahan pasti tetap walaupun kita pandang itu ada perbedaan, teman-teman. Mantap ini Pak, Kediri. Ini Pak. Wah, ini kalau warangkanya antik nih Pak. Ya, ini Timo Lombok. Timo Lombok, izin Pak. Dulu dikasih sama Pak Alwi. Oh, Pak Jawi. Ya. Dan ini lebih panjang ya dia? Ya, itu kan Gayaman Kacir. Gayaman Kacir. Nah, sebetulnya kaciran ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Gayaman Kacir. Iras lagi teman-teman, bagus ya. Dan ini wah kayunya kayu jarang ini ya. Timo Lombok. Ya. Wah ini tuh ya, jadi sudah 3 keris nih dari era-era yang sangat jarang teman-teman ya, sudah kita review. Berarti kalau habis Kediri gak lengkap kita nggak review Singosari Pak ya. Singosari. Biasa kalau Singosari kenal betoknya ya. Nah ini nih yang paling banyak jadi tembakan. Ya izin Pak. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah betok Jalak Budo. Namanya. Jalak Singosari. Ya, Jalak Singosari. Ya. Dapurnya Jalak Sang Tumpeng. Jalak Sang Tumpeng, dapurnya. Nah, kalau di era Singosari kenapa kok rata-rata betok ya? Yang banyak ditemukan itu. Walaupun memang ada juga kerisnya ya, tapi kok lebih banyak betok. Kalau kerisnya. Tapi ya yang di Singosari kan banyak. Benar. Saya sering ketemu teman-teman di Singosari kan. Di Singosari kan, gitu ya. Makanya sebutnya Singosarian. Ya. Nah, kalau betok ini Pak, kalau menurut Pak W ini, dulunya tuh gunanya untuk apa ya Pak, kalau betok? Ya mungkin suka ini piandel. Piandel. Kan disemplit gini nah. Oh, gitu. Piandel. Piandelan teman-teman, rata-rata ya bahasa untuk dibawa kemana-mana ya Pak. Ya. Seperti itu. Makanya kalau sekarang ini ya rata-rata memang untuk pusaka tindih teman-teman ya. Tindih. Dan memang bentuknya ya begini teman-teman ya, Singosari ya, pasti rata-rata hampir semuanya ya sudah berkorosi ya, berpatina juga rata-rata seperti itu teman-teman. Nah, dan bentuknya sangat kuno, besinya tuh agak lumer ya Pak ya. Gitu ya. Tuh. Wah, dan untuk pamornya tetap ya iron meteoritnya itu sangat ya jelas ya teman-teman ya. Ini meteoritnya teman-teman. Tuh. Kalau teman-teman enggak. Dan dapurnya adalah Jalak Sang Tumpeng. Wah, istimewa. Iya Mbak. Wah, Singosari teman-teman ya. Hati-hati nih soalnya banyak teman-teman yang kadang-kadang keblondro gara-gara ambil keris Singosari gitu ya. Nah, ini dia. Keris atau betok Singosari itu hati-hati teman-teman gitu ya. Apalagi sekarang banyak betok Singosari harganya 1 juta Pak W katanya. Pak W kayaknya pengen ngambil 10 kalau ada. 100 man. 100. Ya. Nah, berarti habis Singosari ke ini ya Pak ya, ke Majapahit ya berarti ya. Segalu. Belambangan, Segalu ya, Pajajaran. Wah, ini kita jarang-jarang teman-teman nge-review semua era ya. Kan kalau era itu hanya estimasi teman-teman ya, perkiraan dan modelnya, berdasarkan modelnya. Ya. Belambangan. Belambangan nih. Wingit. Wush, istimewa. Nah inilah. Nah era-era Belambangan nih udah mulai ke keris nih ya, yang look-look ya, yang sudah agak mulai go modern nih ya dibanding era-era sebelumnya. Nah ini teman-teman, izin Pak W, saya boleh ini ya, ambil belajar Pak W. Ini keris Pitrang ya Pak W? Pitrang Belambangan. Pitrang Belambangan. Karena di pamor ya teman-teman ya. Tuh. Istimewa teman-teman pamornya. Pitrang Belambangan. Nah, mungkin buat teman-teman yang menyangkanya bahwasannya look kembo itu hanya ada di keris Segalu atau Pajajaran. Nah, kenapa kok keris Belambangan ini juga kembo? Kembo Pak W. Nah, ini kenapa Pak W? Kan era-eranya hampir sama kan. Mirip ya. Iya. Era-eranya ya. Seera mungkin Segalu gitu ya. Tuh.
Ya, jadi Kalau terus Cirebonan juga banyak. ya Kembo, setuju teman-teman. Jadi gini, menurut saya yang saya tahu Pak izin Pak ya. Yang saya tahu kalau Kris itu kan ngikutin tenarnya tuh di era itu apa ya Pak ya. Seperti itu ya setahu saya ya. Saat tenarnya lagi sangklat nih, sangklat, ya looknya agak rengkol di Majapahit seperti itu ya. Nah kalau mungkin dulu ya yang berkuasa itu kan Segaluh ya Pak ya, yang paling kuat namanya gitu ya. Sehingga Belambangan ini ikutlah model Segaluh. Dan konon katanya memang kan orang Belambangan itu memang ada masih keturunan Segaluh. Seperti itu. Satu era atau kayaknya itu. Satu era, teman-teman. Seperti itu. Dan kalau sekarang Belambangan itu di mana Kang? Di Banyuwangi, teman-teman. Banyuwangi. Gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat peninggalannya di Alas Purwo. Ya, tuh. Ini luar biasa nih. Singkir atau pamor pitrang sebutnya ya, padahal empunya ya pada pitrang ya. Gitu ya. Sebenarnya kalau di sini kan merambut istilahnya. Merambut, benar. Ada yang bilang merambut, ada yang bilang Banyumili, ada yang bilang singkir. Manut pokoknya Pak ya. Kalau singkir agak agal lah, Mas. Agak agal ya. Masih ada renggang-renggang ya. Seperti itu. Ini kan rapat sekali. Rapat sekali. Itu. Kayak rambut juri itu kan. Benar. Coba rambutnya Mbak itu gitu. Iya, benar. Kecil-kecil tapi Kecil-kecil. padat. Padat ya. Dan cantik ya. Ya, luar biasa ini teman-teman, Kris Pitrang. Nah, izin Pak W. Berarti ciri khas Kris Pitrang itu lebih berakodiat ya dia. Lebih pamor itu lebih menyala teman-teman. Dan pamornya rata-rata memang benar-benar padat dan rapat gitu loh semuanya. Jadi nggak semua yang pamornya singkir itu Bu Pitrang ya. Ya. Takutnya banyak yang dipitrangkan. Benar, takutnya merambut, singkir atau Banyumili bilangnya Pitrang semuanya ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, habis Belambangan berarti kita ke Majapahit. ya, Apa Segaluh dulu? Segaluh, nggih. Wih, izin. Mantap. Wih, nah ini dia. Nah, Segaluh itu memang kan dikenalnya tuh nonong ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh namanya gandiknya nonong, teman-teman ya. Di bagian sininya. Tapi tidak berlebihan atau tidak lebay. Soalnya sekarang banyak yang bertebaran ini panjang banget nih nonongnya. Itu adalah bukan nonong tapi jenong teman-teman ya. Atau monyong gitu ya. Nah, ini nonong gitu lah teman-teman ya. Di bagian gandiknya rata-rata nonong dan di bilahnya pastinya rata-rata juga krisnya itu look kembo, ya teman-teman ya, atau look luwes seperti itu. Dan pamor itu ada yang memang full bior gitu ya, ada yang memang rata-rata juga Segaluhnya itu yang hanya nyemprit-nyemprit ya. Tergantung Segaluhnya di pertengahan, di awal atau di akhir, seperti itu. Ya, dan Segaluh ini luas juga ya Pak W ya, seperti itu. Yang tadi kan mungkin akhir ya, full tadi. Udah mulai peralihan Pajajaran, itu atau Galuh Pakuan maksudnya. Kan bilahnya juga udah lebar. Benar, setuju. Dan yang awal biasanya bilahnya itu mipih ya, kecil. Kayak Majapahit ya. Kayak Majapahit, tapi dia looknya kembo, teman-teman. Tuh ya, istimewa nih Segaluhnya. Dan ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Pak ya? 7. Wah, Calubu berarti ya, maksudnya ya? Atau Sempono? Sempono Panjul ya biasanya, sebutannya kalau di Segaluh. Oh, mantap teman-teman. Wah, ini Segaluh nih, Pak W, mantap. Dan beberapa teman-teman kalau sering lihat skala ya, sering ya lihat Kris Segaluh ya, karena kita memang kan ya pasukan dari sana, dari Jawa Barat, ya kayak Kulon. Nah, habis Segaluh berarti Pajajaran ya Pak W ya? Gitu. Kalau saya ini tadi Pak W, Pajajaran. Ya. Ada tadi. Ini ya. Jajaran. Iya. Lihat ya. Iya, mantap ini dia. Kris Pajajaran teman-teman. Ini, bagus ya, ini istimewa loh Pajajaran teman-teman ya. Krisnya ini kayak bantek gitu ya Pak ya, gimana ya? Kayak nggak terlalu panjang tapi bilahnya lebar gitu loh, seperti itu. Dan dapurnya sempanar teman-teman. Istimewa. Pamornya juga berakodiat. Dan biasanya kalau yang kayak gini Pajajaran era tahun berapa nih Pak? Itu mungkin yang pertama kayaknya. Awal ya, awal Pajajaran ya. Empunya kan juga lumayan itu. Ini empunya empu siapa Pak? Kuwung. Buku Wung. Wah, salah satu empu santer ya teman-teman ya, terutama di tataran Pajajaran terutama. Ada empu Wung, ada empu Weling ya, terus ada empu Sombro di Pajajaran tuh banyak teman-teman ya. Tuh. Mantap ini, besinya, akodiatnya luar biasa ya. Dan ini Pajajaran teman-teman ya. Ini mantap Pak. Ini. Nah.
Kan kembali lagi ya, Pajajaran itu daerahnya luas, teman-teman. Pajajarannya mana dulu nih? Kalau ada yang temukan, kok saya punya keris Pajajaran atau Segalu kok beda? Nah, Segalu ini hanya untuk mengkelompokkan, teman-teman ya. Segalu ini tatarannya luas, teman-teman. Cirebon. Ya, oke, Cirebon, boleh. Wih, Cirebon ya. Ini Cirebon sepuh nih, teman-teman. Iya. Ya. Kan ya, Kebo. ya Kembo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lambe gajah 1 ya, Pak, ya? Ya. Lambe gajah 1 ya, ini. Sabuk Intan berarti ya, maksudnya. Sogokan 2, Sabuk Intan. Nah, ini Cirebon, teman-teman. Ya. Wah, mantap ini. Ini pamornya sangat abiur ya. Ya. Abiur. Full. Ya, full. Dengan kebak. Berkenal kebak jadi ngebak-ngebak ya, teman-teman ya. Nih, istimewa nih. Nah, memang kan ada beberapa teman-teman yang bilang itu pamornya nerjang bilah gitu ya. Kalau dari beberapa kolektor keris Jawa gitu ya. Itu ada yang nggak suka pamor nerjang bilah. Konon katanya ya terlalu inilah, terlalu ini gitu ya. Nah, tapi memang sebenarnya ini ricikan dari sana seperti ini ya, Pak ya. Gitu. Ciri khas dari Cirebonan ya, dari Pasundan itu ya, Banten gitu ya. Itu rata-rata pamornya hampir seluruhan nerjang bilah. Iya. Gitu ya. Full kan ketutup. Seloroknya kan ketutup. Soalnya ketutup. Benar, setuju itu. Itu kan sebetulnya kan lebih sulit kan. Cara pembuatannya lebih sulit. Lebih sulit. Dan bahannya pasti banyak loh ya. Iya. Wah, ini dia. Ya, jadi bukan berarti yang nerjang bilah itu kerisnya nggak bagus, tapi memang bisa dibilang kategorinya pun lebih sulit dan bahannya lebih banyak. Ya, seperti itu. Ya, tuh. Istimewa. Wah, ini Cirebon sepuh, izin Pak. Wah, ini luar biasa teman-teman nih ya, kerisnya Pak W ini. Bagus-bagus semua loh teman-teman. Yang istimewa semua yang dilihatin ini. Yang memang kolektor editionnya semua. Lumayan. Ya, lumayan ya. Wah, luar biasa nih, saya sangat terhormat nih Pak untuk mereview ini. Ini kalau di mahar ini buat teman-teman yang pengen mungkin Pak, ini berapa Pak? 1/4 M. 1/4 M. Wow, luar biasa ya ini teman-teman ya. Ini keris termahal yang ini ya, yang kita pegang ya teman-teman ya. Iya. Keris Jokowi. Iya. Wow. Wah, mantap ya. Berapa Pak ini kalau mau dilepas? 125. 125 juta ya. Keris Presiden Jokowi.